Lihat judulnya, minggu kedua gereja kita akan berbelok dari tema tahunan, tema bulanan, Rock Ministry. Karena setiap minggu kedua saya memutuskan kita belajar doktrin, ya. Dan saya sudah janjikan doktrin ini akan saya ajarkan. 20 tahun Rock Balikpapan, kalau saya tidak salah, baru sekarang saya ngajar ini. Betul? Baru sekarang saya ngajar ini. Kenapa Pak Herol? Karena saya lihat tidak ada masalah di jemaat kita. Tepuk tangan buat kita semua. Dari mana Bapak tahu? Tidak ada yang mempertanyakan ke saya. Kecuali saudara mempertanyakan pada dirimu sendiri. Ya itu urusan saudara. Jadi saya merasa tidak kesulitan. Dan yang kedua adalah saya melihat gereja kita diberkati Tuhan. Oleh karena kasih karunia Tuhan. Tepuk tangan lagi, dia ada di sini. Terus pertanyaan berikutnya, kenapa baru sekarang Bapak? Ya karena sekarang momentum yang bagus. Pertama ya usia 20, janganlah tidak ngajar ini gitu ya. Setidaknya untuk memberikan pemahaman buat saudara. Dari tindakan iman yang sudah saudara lakukan. Katakan sudah. Tidak enak kan saya tanya, siapa yang sudah angkat tangan, yang enggak kan nanti diajak berbohong kan tidak enak ya. Daripada kelihatan enggak. Sebab begini saudara, setelah COVID, bertebaran di YouTube pelajaran tentang hal ini. Dan yang lebih memprihatinkan, yang nonton salah asupan. Saya jelasin salah asupan. Saya jelasin. Sebentar kita akan tahu. Kenapa? Saudara ada di gereja, sinode dengan doktrin Pantekosta karismatik. Which is adalah gereja yang percaya pada persepuluhan. Itu dalam sebuah kebenaran. Kalau saudara nonton YouTube dari gereja mainstream, ya jelas salah makan. Ikutin saya enggak? Karena ada gereja-gereja, kita akan lihat sebentar, yang memang tidak, satu, tidak percaya, dua, percaya tapi tidak mewajibkan. Nah ini kelompok yang paling banyak di gereja mainstream. Tidak menolak tapi tidak mewajibkan. Terus saudara nonton, terus saudara mempertanyakan, ya saudara salah makan soalnya. Saudara di gereja yang percaya. Jadi kalau saudara tidak percaya, ini bukan, saya dengan mantap loh berani bilang ini bukan gereja saudara. Karena saudara daripada susah sendiri gitu. Karena gereja ini percaya pada persepuluhan. By the way, kata yang tepat digunakan bukan perpuluhan ya. Kalau perpuluhan itu 20, 30, 40 itu perpuluhan. Kata yang tepat 10%, persepuluhan gitu ya, itu kata yang tepat ya. Saya sendiri kadang-kadang suka perpuluhan sih supaya gampang gitu ya, tapi yang tepat persepuluhan. Baiklah, sekarang saya mau ajarkan dan saya mau tunjukin beberapa isu-isu yang suka dipertanyakan, saya berani jawab. Saya demen untuk jawab, saya suka ngajar, saya suka belajar. Kalau mau ketemu dengan saya untuk mempertanyakan, ayo. Saya sangat suka belajar. Dan saya S1 teologi ya gitu ya. Kenapa saya perlu tekankan hal ini? Karena banyak teolog-teolog baru dengan modal nonton YouTube. Sedih saya, cuma nonton YouTube, tiba-tiba jadi teolog baru saudara. Aku loh 4 tahun saudara, sampai S2 saya, muka sudah kayak bahasa Yunani saudara. Bahasa Ibrani. Saudara sekarang Anda itu cuma klik-klik aja di aplikasi dari bahasa Yunani dia punya gender apa. Belum tentu saudara informasi di aplikasi itu tepat, kami diajarkannya manual. Jadi beli bukunya manual belajar mengeksegesis saudara. Manual. Kalau sekarang saudara tidak belajar teologi, cuma buka aplikasi, diklik aja keluar bahasa aslinya. Padahal belum tentu tepat dari segi gender dan banyak tinjauan yang lain saudara. Bikul, sudah ngegas saya ini. Ayo baca yuk, ini selalu ayatnya dong. Ada banyak ayat yang lain, tapi ini selalu ayatnya. Baca Maliaki 3 ayat 6, atau kita bersahutan ya, saya baca ayat 6. Bahwasanya aku, Tuhan, dari sini pun sudah jelas, tidak berubah. For your information, untuk pelajaran Maliaki 3 tentang perpuluhan, jarang mengutip dari ayat 6, jarang. Lihat dari semua YouTube, jarang dikutip ayat 6. Rata-rata langsung di ayat 10 sampai ayat 12. Jarang di ayat 6. Saya adalah pendeta, karena saya belajar teolog, saya tidak mau kutip ayat sembarangan. Saya ada konteksnya, baru kita bicara teksnya. Konteksnya pun saya pelajari dari beberapa sisi, karena kami diajarkan
konteksnya konteks dekat, konteks jauh, konteks psikologisnya, konteks demografi, konteks masa di masa waktu di mana ayat itu ditulis, konteks itu banyak. Comot ayat, cocokin sama yang lain, terus tambah pemahaman yang lain, klop jadi pengajaran. Katakan, Tuhan tidak berubah. Ini penting, sebentar saya jelasin. Dan kamu Bani Yakub tidak akan lenyap. Ayat 7 Anda baca, 2, 3. Dan tidak memeliharanya. Kembalilah kepadaku. Katakan sejak zaman nenek moyang. Bro, sis. Saya sudah tidak sabar nih masuk di poinnya. Persepuluhan itu sejak zaman nenek moyang. Kalau Anda bilang Taurat, nggak laku itu. Sebab ini jauh dari masa Taurat. Come on. Nah, lucunya yang di YouTube debatinnya zaman Taurat. Sorry, zaman nenek moyang. Makanya saudara, persepuluhan itu entah kenapa disetujui sebagai zakat dari berbagai bangsa. Mesir kuno ada konsep persepuluhan. Asia kuno ada konsep persepuluhan. Asyur ada konsep persepuluhan, let me tell you. Bahkan India dan Tiongkok punya konsep persepuluhan. Katakan sejak zaman nenek moyang. Mau bilang Taurat, sorry. Belum cukup ilmumu. Sebab dia jauh dari zaman Taurat. Oke, ayat 8. Saya baca, bolehkah manusia menipu Allah, namun kamu menipu aku? Tapi kamu berkata, dengan cara bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan dan persembahan khusus. 2 jenis ya. Cuma kita tidak ada waktu untuk yang kedua ini. Ayat 9 ada baca, 2, 3. Nah, ini yang sering dikutip dari ayat 10. Saya baca ya, atau baca sama-sama deh, 2, 3. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendarahan, supaya ada persediaan makanan di rumahku. Lihat, saya bikin warnanya sama di garis bawah, karena itu berbanding lurus, jangan dipisah-pisah. Beberapa orang yang tidak setuju, kasih tahu bahwa rumah perbendarahan sama rumah Tuhan itu beda. Tuh lihat, sudah tersesatkan dari situ. Nanti saya akan tunjukin beberapa ayat yang lain untuk mendukung ini. Dan ujilah aku. 2, 3. Firman Tuhan semesta alam. Terus, apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan? 11. Aku akan menghardik bagimu belalang pelahap supaya jangan dihabisinya hasil tanahmu. Dan supaya jangan pohon anggurmu di padang tidak berbuah. Jadi yang kita usahakan tidak berbuah. Firman Tuhan semesta alam. 12. Maka segala bangsa akan menyebut kamu berbahagia, dan sebab kamu ini akan menjadi negeri kesukaan firman Tuhan semesta alam. Apapun firman Tuhan dan perintahnya selalu pada akhirnya berujung pada penginjilan. Ayat terakhir ini berhubungan sama penginjilan. Segala bangsa, katakan segala bangsa, akan menyebut kamu berbahagia. Ingat, menjadi saksi, tidak hanya bersaksi, tapi disaksikan. Anda disaksikan dunia, Anda berbahagia. Tuhan lihat yang amin Tuhan. Tidak beranikan yang kedua. Saya kasih kesempatan. Segala bangsa akan lihat saudara berbahagia. Konteksnya apa? Konteksnya apa? Siapa yang berbahagia? Kita lagi belajar apa sekarang? Konteksnya apa? Persepuluhan. Terus kamu bilang, tidak laku, Tuhan tidak berubah. Baiklah, saya langsung kepada 3 kebenaran dari ayat ini. Baca sama-sama bersuara. Nomor 1, 2, 3. Kedua. Wih, serem. 3. Pak, Bapak, Bu, Ibu, kalau kamu arahkan ke saya, kamu salah. Komplain kepada Tuhan untuk kata alat ukur menipu Tuhan. Itu ayat loh, aku cuma terusin, kenapa salahin saya?
Atau karena kamu kepinteran atau keras hati malah? Langsung yang pertama, Tuhan tidak berubah. Sekarang saya tunjukin survei sosiologinya. Bukan ayat loh, konteksnya. Kami para teolog diajarkan, kalau baca sebuah ayat yang cukup debatable, kami diajarkan untuk lihat surveinya. Survei kitab selalu disetujui semua kalangan teolog. Ikutin saya. Nah ini YouTube masih bisa dinonton lagi nanti ya. Tapi saya tidak mau lama-lama ini. Kita akan selesai jam 2 siang ini pokoknya. Saya salah, saya sebenarnya sudah mau bilang sama RPC kemarin. Karena ini pelajaran teolog. Tolong dicatat ya, musik director, Pastor Denny. Setiap minggu kedua, pujiannya cuma 2 aja. Karena minggu kedua, minggu teologi, saya mau waktu ngajarnya lebih lama. Jadi pujiannya 2 aja. Setuju ya? Supaya Anda bisa telannya banyak. Oh ini saya keburu-buru nih, Icat sudah bilang lagi 24 menit lagi Kak. Itu udah 24 menit. Loh ini ada, mau tak balik nih, mau tak balik. Ini ada loh, dikasih tahu sampai 24 menit. Nggak ada kata Kak lah di situ, saya melebih-lebihkan. Kadang-kadang kalau sudah habis saya bilang, waktu habis. Dia kasih tanda serunya 3. Dan warna merah. Yang saya yang suruh, bukan dia. Saudara ya. Jangan, Icat tidak boleh jahat sama gembala, jangan, saya yang suruh. Survei ini disetujui oleh semua kalangan teolog, ya, mengatakan kenapa Maliaki ditulis. Kita lihat dulu surveinya, supaya Anda tidak buru-buru bilang tidak laku lagi di perjanjian baru. Sorry, saudara. Ketika Maliaki menulis, jadi ini tujuan kitab ini ada. Orang Yahudi pasca pembuangan di Palestina kembali mengalami kesusahan dan ini kalau bicara soal konflik Gaza ini enak banget belajar ini, saudara. Mengalami kesusahan dan kemunduran rohani. Orang-orang telah menjadi sinis, meragukan kasih dan janji-janji Allah. Menyaksikan keadilannya dan tidak percaya lagi bahwa ketaatan pada perintahnya itu berguna. Tidak percaya lagi mereka. Kayaknya seperti zaman sekarang ini. Seiring dengan memudarnya iman, belum ya, janji Allah, menyaksikan keadilannya dan tidak percaya lagi bahwa ketaatan kepada seiring dengan memudarnya iman, maka pelaksanaan ibadah menjadi otomatis dan tidak berperasaan, artinya agamawi. Dan itu confirm di keadaan akhir zaman di 2 Timotius, saudara yang tulis itu. Confirm, kasih kebanyakan orang makin dingin, ibadah mereka hanya lahiriah. Confirm. Dan entah kenapa berhubungan sama persepuluhan. Entah kenapa. Ini kata-kata penting, katakan. Persepuluhan, bagian dari ibadah. Tuh. Jadi, Tuhan tidak berubah. Katakan Tuhan tidak berubah. Saudara mau rubah ini? Tuhan tidak berubah. Tuhan yang sama ini yang di perjanjian baru. Saya akan jawab, saudara bilang nanti Yesus tidak ngajar. Siapa bilang? Saya akan jawab, kenapa ini Taurat? Saya akan jawab, itu yang dipakai di YouTube. Saudara harus punya pengetahuan dari iman yang saudara sudah lakukan. Saudara sudah lakukan kan? Saudara harus dapat pengetahuannya. Kalau mau dapat asupan lebih banyak, saya referensikan langsung kepada Ketua Sinode Gereja Bethel Indonesia, punya pengajaran di YouTube, catat namanya Pendeta Rubin Adi Abraham. Seorang pengajar, dosennya dia. Ya kan? Di Tasikmalaya. Rubin Adi Abraham. Pastor Samuel. Itu ketua sinode. Seorang pemikir. Makanya dia ketua sinodenya GBI. Nah, dengar dia punya pelajaran tentang ini. Kalau sudah dengar nonton dia, 11-12 lah dengan saya. Nah, maksudnya saya yang belajar dari dia, bukan dia. Dia dari saya. Dia adalah salah satu referensi saya. Karena dia ketua sinode, saya tidak boleh menyimpang dari ketua sinode dong. Karena dia yang punya rumah GBI. Katakan Tuhan tidak berubah. Kasih tahu kiri kanan, jangan rubah-rubah. Yang bilang begini, siapa yang rubah? Yang kedua, ini kamu tidak suka ini, gua tidak peduli. Alkitab bilang begitu kok. Baca keras, 2, 3, persepuluhan. Memang sih kata alat ukur itu saya yang kasih tahu. Tapi kan itu kesimpulan yang common kan. Karena Tuhan bilang dengan cara apa? Kamu berkata, bagaimana kami menipu engkau? Mengenai persembahan persepuluhan. Kenapa saya perlu kutip dalam versi yang lain? Supaya lebih clear. NIV bilang, how are we robbing you?
rampok engkau dengan perpuluhan. In what way? Dengan cara bagaimana kami merampok engkau dengan perpuluhan. The message, saya paling suka the message. Engkau bertanya, how have we robbed you? Perpuluhan dan persembahan khusus. Itu caranya kamu menipu. Itu lebih detail tuh. That's how. Itu keren sih. Itulah caranya kamu menipu. Jadi, vulgar, gamblang. Bahwa bagaimana caranya menipu? Perpuluhan. Makanya kata yang tepat, pakai katanya Yesus. Yesus bilang istilah bayar. Yesus loh. Bayar. Kalau GBI, meringankan. Mengembalikan perpuluhan. Bukan memberi persembahan. Bukan memberi ya. Katakan, persepuluhan, bukan memberi. Kalau pakai istilah Yesus, bayar. Kalau saya pakai istilah lebih lunak, kembalikan. Lebih psikologis lah. Punya Tuhan ya, balikin, balikin gitu ya. Rohani itu slang itu. Gitu caranya. Alat ukur nipu. Nggak usah panjang-panjang. Saudara lembut hati atau keras hati cuma di situ aja. Itu aja. Nggak berubah. Alat ukur nipu apa enggak ya di sini. Sudah. 3. Tuhan menantang, bukan menentangnya. Try me, test me. Nggak ada Tuhan pernah menantang dari ayatnya untuk dibuktikan. Nggak ada setahu saya. Kalau ada tolong bantu saya. Selain tentang persepuluhan, Tuhan nantang. Try me, test me. Bila aku tidak membuka tingkap di langit. 2, supaya tidak ada belalang pelahap dan hasil kebun anggur kita tetap berbuah. Sampai hari ini, usiaku sekarang kan 52 ke 53 ini. Di usia 50 kita sudah tidak mau pikir-pikir umur lagi soalnya. Ya bro ya, sama kita ini. Tidak mau pikir-pikir, mau dilupa-lupain aja umur ini. LD, ada revisi tentang usia senior. Seiring usia gembala. Jadi gini loh Bapak Ibu. Saya jadi mau ngomong. Saya ini kan 53 tahun. Saya coba hitung-hitung, saya mengembalakan sudah berapa tahun ya? Ternyata setengah umurku. 25 tahun, 52 kah saya? Oh 52, jangan sok tua ya. Aduh ampun. 52 saudara, bukan 53. Setengah umur saya itu mengembalakan. Di mimbar kudus ini saya mau kasih tahu ya. Pengalaman pengembalaan saya membuktikan yang Tuhan nantang itu betul. Orang tidak setiap perpuluhan. Saudara mau bilang iya apa enggak? Ono ae belalang pelahap itu betul. Itu betul. Correctly itu betul. Boldly. Boldly itu. Kecuali kamu, karena kamu tidak mau merasa bersalah, kemudian kamu abaikan itu. Enggak saudara. Saya ini pengembala 25 tahun, membuktikan, melihat langsung orang yang tidak setia itu selalu ada aja. Sebentar saya akan jelaskan ya, bagaimana orang setia persepuluhan, tapi tetap kekurangan. Saya akan jelaskan, karena persepuluhan harus ada pengelolaan. Itu lain hal. Halo, nanti sabar. Kita ngomong dulu persepuluhannya. Sebab ada orang setia persepuluhan tetap berkekurangan. Karena pengelolaan. Nanti saya akan kasih table lah. Ini asik nih pelajaran. Terus saya coba pakai outfit apa ya supaya saya cukup strength ya. Oh pakai outfit agak militeri supaya ngajarnya lebih berwibawa. Wow. Jadi pilih outfit juga sesuai tema khotbah saudara. Sekarang saya langsung. Kelompok orang yang menolak perpuluhan, ada 3 kelompok besar. 1, kelompok Kristen mainstream. Mereka memang tidak percaya. Atau, mainstream itu non-Pantekosta ya. Atau, mereka mainstream, mereka tidak menolak, tapi tidak mewajibkan umatnya. Itu, saudara di gereja-gereja itu paling banyak. Dulu, sebelum ke Pantekosta atau karismatik. Tidak menolak, tapi nggak mewajibkan. Kalau kita kan setiap bulan mengembalikan perpuluhan. Apa pakai bahasa membayar aja kali ya? Pakai bahasanya Yesus aja lah. Nanti lihatlah ya. Itu kelompok pertama. Jelas sudah close ya. Nggak ada diskusi di sini. Ini teologi soalnya.
Kelompok kedua, ini dia, kelompok kecewa pada gereja. Jadi YouTube itu angin segar buat mereka. Nggak peduli lagi mereka kalangan mana. Paling banyak mungkin orang-orang karismatik. Karena ada pengajaran begitu, dapat nih. Padahal nggak dalam pengetahuannya. Dia hanya ngikutin yang makanannya jelas-jelas tendensius makanannya. Memang tidak. Jadi memang sengaja yang dia cari keywordnya di YouTube, perpuluhan tidak relevan. Nah itu keluar semua tuh YouTube. Mengapa perpuluhan tidak pada zamannya lagi? Keluar, saudara mau pengajaran siapa? Tinggal tunggu Rocky Gerung ngajar nanti sebentar lagi. Orang Manado kan dia? Nggak tahu agamanya apa itu laki-laki itu. Kalau ini nggak usah dipotong cat, nggak apa-apa. Bisa bicara di depan bubur Manado. Kan gerung Manado lah itu. Gerung, sendok, sama itu. Sendok di situ. Sendok untuk makan, Pak, sendok. Nah, ini kelompok kecewa ini banyak, saudara. Salah satu kecewa itu ya karena kesalahan gereja, betul. Harus diakui. Sekarang saya jelasin, bos saudara. Ada gereja, enggak kecil, jaringannya besar, yang percaya di anggaran dasar dan bahkan di teologi mereka, doktrin mereka, bahwa persepuluhan itu 100% punya gembala. Saudara mungkin adalah gereja itu dulu. Itu gereja biasanya sebelum masuk karismatik itu gereja. Semua persembahan milik gembala. Jadi kalau kita lihat gereja sudah gede, itu punya gembala. Nggak bisa komplain jemaat. Karena doktrinnya begitu. Jadi kalau mau diwariskan ke anaknya, nah ini gereja ini paling banyak itu turun-temurun sih. Kalau enggak semua, GBI enggak semua. Tapi kalau gereja ini turun-temurun memang diwariskan. Karena memang si gembala itu istilahnya modal lutut waktu itu. Makanya gereja ini 5 orang dianggap jemaat. Suka diplesetin di mana ada BRI, gereja ini ada gitu. Di mana ada BPD, gereja ini ada gitu. Karena semuanya diberikan kepada gembala, gembala yang atur, sudah pokoknya satu aja. Tim keuangan tidak lebih dari hanya pengelolaan gitu, bukan pertanggungjawaban, enggak ada hubungan. Nah itu ada, tapi GBI di mana kita ada, tidak. GBI diatur saudara, anggaran dasar mengatur pemasukan-pemasukan, termasuk persepuluhan, di angka-angka tertentu, ada persentase pengelolaan, sudah diatur. Supaya mengantisipasi gembala-gembala yang gerejanya besar, mengelola persepuluhan sampai miliar, waduh gede banget nanti pemasukannya. Nah sudah diatur oleh anggaran dasar Gereja Bethel Indonesia. Nggak bisa saya detail di sini. Diatur. Jadi ada kalau masuk sekian, berapa dipotong untuk misalnya gaji gembala dan full timernya. Diatur oleh anggaran dasar. Jadi kita ini di Gereja Bethel lebih diatur berdasarkan anggaran dasar. Jadi ada platformnya, bukan tidak terukur. Satu. Kedua, saya sendiri sebagai gembala punya bapak rohani yang mengatur saya. Akan bilang, Herol kebanyakan, Herol kesedikitan, akan kasih tahu Pak Roni, Pak Arifin. Dulu di awal-awal, dan kalau perlu sampai sekarang, Bu Foni, tetaplah kasih laporan kepada Kak Roni. Karena itu akan menjaga saya. Saya cerita buat saudara. Kita ini gereja induk, saya gereja Bethel, pendeta senior sudah. PDT kan itu sudah dianggap senior. Jangan bilang pendapatan tinggi saudara ya. PDM pendapatan menengah. PDP pendapatan pas-pasan. Nah itu. Itu loh orang sakit hati sampai digituin saudara ya. Aduh saudara. Jadi saya dulu punya kebiasaan, walaupun saya sudah mandiri, saya minta Ibu Foni sebagai bendahara, bikin laporan bulanan ke Pak Roni, atau paling tidak 3 bulanan, laporan ke Pak Roni supaya dibaca. Saya juga tidak yakin dia baca. Tidak ada kewajiban, karena saya merasa secure kalau ada laporan. Supaya setidaknya waktu dia baca, dia bisa tahu, wah Heroni kebablasan ini, bisa gitu. Saya memberi diri untuk dikoreksi. Kalau saya tidak mau dikoreksi, tidak usah dilaporin. Suatu ketika terjadi kasus, ada jemaat yang laporan ke Pak Roni. Salah informasi mengenai keuangan. Itu sekitar hampir 10 tahun lalu, udah lama. Belum lahir saudara, 10 tahun lalu. Dia bikin laporan ke Pak Roni.
Dia enggak tahu, saya punya laporan bulanan. Waktu dia lapor, informasi salah. Pak Roni buka bukunya kepada beliau ini. Enggak bisa jawab. Karena laporannya ada di tanda tangani beberapa orang. Jadi saya dijaga dengan laporan saya. Saya enggak perlu membela diri. Pak Roni langsung enggak tanya sama saya, Herol, kamu ini begini. Enggak, dia cuma buka laporan dan dia langsung bisa jawab orang itu. Saya bersih. Sejarah pengembalaan saya 20 tahun di gereja ini. Saya tidak mau melebih-lebihkan untuk berkata begini. Lewatin saya dulu dalam hal memberi di gereja ini. Memberi hidup, materi, semuanya. Artinya apa sih? Saya tidak bercita-cita untuk kaya kok untuk gereja ini. Lewatin dulu saya baru komplain. Dari pemberian saudara. Lewatin saya dulu. Sorry ya, saya harus bilang ini. Karena saya dedicate kok. Tidak hanya hidup saya dedicate. Semua saya dedicate. Mau bilang materi saya dedicate. Itu yang saya bilang tadi, lewatin saya dulu. Secara presentasi. Jangan nominal, tetap kalah saya. Uang sugi ya kalah nilainya. Tapi kalau presentasi, mari saudara. Nggak bisa. Artinya apa? Saya lebih dulu memberikan hidup saya dan berdedikasi dalam pengembalaan ini. Tapi kelompok orang yang sakit hati ini, kita lagi bahas di nomor 2 ya, kelompok sakit hati ya. Itu yang perlu dijelaskan. Kenapa? Mereka nilainya itu, satu memang gembala tidak bijak. Tapi kedua salah paham. Kenapa salah paham? Karena sudah tendensius. Misalnya apa? Pakai baju Burberry. Asli loh. Asli loh. Loh itu kan bukan berry-berry, Burberry. Beda. Kotak-kotak warna krem itu loh. Krem marun itu. Pak Roni itu yang mahal-mahal banyak. Saya pernah tinggal sama dia 3 bulanan. Sebagai pengerja. Yang mahal-mahal banyak karena Casio. Aslinya itu dikasih orang mereknya. Casio. Dikasih orang. Dia Hermes apa tapi dia punya itu made in-nya itu Casio. Dikasih orang. Pak Roni itu banyak. Tapi dia tidak pernah beli. Baju yang puluhan juta tidak pernah beli. Masa nggak dipakai udah dikasih? Masa saya bilang kasih saya aja kalau dipakai Kak Roni? Enggak lah, dia mau pakai lah. Tapi waktu dia pakai, disorot. Keluar IG. IG apa namanya? Pastor in Style. Ada H dikit di sini. Kalau saya kan lebih aman ada H. Herol kan? Ayo mau ngomong apa? Beberapa pendeta saking merasa sudah dikasih Hermes dia punya belt. Nggak dipakai kan sayang. Pas ditanya, dia cuma bilang gini, haleluya. Saking malunya loh saudara. Kita itu pakai yang begitu diberkati. Terus dia bilang, sudah Pak jual lagi untuk pembangunan. Nah, iyalah. Itu loh saudara, orang suka hakimi. Memang ada yang tendensius suka show force. Nah orang model begini, biar dia urusan sama Tuhan. Kamu juga urusan sama Tuhan dalam ketaatan. Jangan kamu membatalkan ketaatanmu hanya karena kamu kecewa sama orang. Si orang itu yang urusan sama Tuhan, bosnya langsung Tuhan. Kamu kasih aja. Kalau orangnya manipulasi, bosnya Tuhan. Lebih serem lagi itu. Jangan juga doa begini, Tuhan. Pak Herol Tuhan. Engkau bosnya Tuhan. Dia pakai uang perpuluhan. Tak kasih tahu ya. Sekarang saya kasih konfirmasi. Pak Herol makan perpuluhan. Iya. Iya kan? Memang iya. Saya makan pakai apa? Saya akan jelaskan sebentar lagi ya. Lewi itu dikhususkan. Prinsip Lewi sampai sekarang. Lewi bagi bangsa Israel tidak boleh dapat tanah pusaka. Bacakan sekarang, lagi bacakan sekarang. Cuma kan kita lagi baca sekarang kan kasus mutilasi kan. Ya, yang dibaca Alkitab ini pasti ikutin ini. Kasus mutilasi yang kita baca sekarang. Makanya yang pelangga-pelongo baca Alkitab. Kasus mutilasi dan serem mengorbankan satu suku Benyamin. Oh serem. Nggak usah ngajar itu ya. Jadi saudara dikasih Tuhan, saudara taat aja. Kalau gembalamu nggak taat, dia urusan sama Tuhan. Kamu bisa doakan sama Pak Herol, urusan sama engkau ya Tuhan. Tapi urusanku taat sama Tuhan. Aduh ini pasti panjang nih perjalanan. Kelompok yang ketiga. Kelompok memang tidak mau, udah, selamat malam. Kelompok pertama bicara soal doktrin, kelompok kedua karena kecewa, kelompok ketiga emang nggak mau, udah selesai. Nggak mau itu biasanya bukan karena gereja mainstream, ya gereja seperti ini pun memang nggak mau.
Sejarah pengembalaan saya telah membuktikan cuma 25 tahun, tidak lebih senior dari Pak Arifin. Tapi 25 tahun cukup memberikan saya kesimpulan, prinsip yang Tuhan bilang Tuhan tidak berubah. Dalam hal membuka tingkap di langit dan belalang pelahap dan anggur yang tidak berbuah, confirm ada, terjadi, confirm. Memang Tuhan tidak berubah. Mau bilang apa, PLPB? Mari kita kulik sekarang soal PLPB. Nomor 1, pernyataan yang suka digunakan kelompok yang tidak suka persepuluhan. 1, baca sama-sama, 2, 3. Jawaban saya, saudara salah kaprah, kamu punya riset kurang. Kurang risetmu. Persepuluhan sudah ada jauh sebelum masa Taurat. Siapa orang pertama yang mengembalikan perpuluhan? Abraham. Abraham itu, saya kasih timeline-nya sebentar. Jauh, 700 tahun sebelum Musa, kurang lebih. Jauh. Musa itu representasi Taurat. Orang pertama, Abraham disebut bapak orang beriman. Artinya persepuluhan. Saudara orang beriman, anak Abraham, katakan persepuluhan, tindakan iman. Ini tak kasih timeline-nya. Kecil, gua besarin. Ini loh, masanya di sini saudara, masanya. Ini masa Abraham. Yang bilang Taurat ya, ini masa Abraham. Di sini kurang lebihnya, tahunnya 2200. Yang warna merah itu perjalanannya. Di sini Abraham sudah persepuluhan. Di masa di sini baru Musa. Taurat, jauh sebelum Taurat. Jadi ada yang bilang Taurat, kasih tahu risetnya masih belum bro. Kurang risetnya kamu. Bahkan persepuluhan jauh di masa Taurat muncul. Yang ngomong Taurat loh ya, risetmu kurang. Cuma nonton tok. Ya itu cuma nonton soalnya, nonton YouTube. Terus bilang, Taurat. Risetnya kurang, cuma nonton YouTube soalnya. Nonton dong YouTube-nya Rock Balikpapan. Like, comment, and subscribe. Jauh bro. Aduh Tuhan Yesus. Orang kedua yang ngikutin sebelum Taurat, Yakub. Lalu bernasarlah Yakub. Kejadian 28. Jika Allah akan menyertai kami dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Wih, ada syarat di bro satu ini ya. Dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Lihat, dia belum ada konsep bait suci. Belum ada konsep bait suci. Katakan, persepuluhan erat kaitannya dengan rumah Tuhan. Even tidak ada fisik rumah Tuhan, batu pun dianggap rumah Allah oleh Yakub untuk dia mengembalikan persepuluhan. Kenapa tiba-tiba berubah hari ini? Kurang risetmu bro. Manggil saya saudara. Berbahagialah kita yang mendapatkan pengetahuan ini. Sudah ya, nggak usah lama-lama situ. Kedua, cuma 2 pernyataan umum. Banyak yang lain sih. Yang umum. Yesus atau PB tidak mengajarkannya. Jawaban saya, justru Yesus mengharuskan. Bukannya tidak ngajar, mengharuskan. Ini loh Lukas 11:42. Baca, saya ada konteks loh ya, cuman enggak mungkin konteks semua dimasukin di sini dong. 42, baca, 23, tetapi sebab kamu membayar persepuluhan dari selasi, inggu dan segala jenis sayuran, tapi mengabaikan keadilan dan kasih Allah. Yang satu harus kamu lakukan, yang satu itu apa? Persepuluhan. Yang tidak diabaikan apa? Yang mengabaikan itu, keadilan dan kasih akan Allah. Ada kasus di zaman Yesus, orang-orang Yahudi kan taat persepuluhan. Bro, sis, kenapa mereka menjadi bangsa unggul? Kamu pernah bertanya enggak? Sekarang diserang berbagai negara sekarang. Bangsa unggul. Saya baru dapat sebuah cerita bahwa Hollywood, dunia industri filmnya Amerika itu, didesain dalam konteks politik Yudaism atau Sionism. Hollywood. Siapa pemilik-pemilik tadi apa Picture, MGM, yang gitu-gitu. Yang kita suka nonton itu apa itu? Universal gitu-gitu.
Ujung-ujungnya itu ada donasi Sionisme, kembali ke Sion. Semua mengaku ini ras unggul. Siapa? Yahudi. Ras unggul ini. Mereka taat persepuluhan. Saya lagi nggak ngajar do something to get something, do something to fulfill God's destiny. So nyala ini warna merah waktu habis. Thank you, Chat. Thank you. Ini perlu buat saya supaya saya bisa kontrol, betul. Saya yang minta sebenarnya. Jadi harus bilang, yang satu harus dilakukan. Katakan harus. Lihat konteksnya, apa itu? Katakan persepuluhan harus. Kamu bilang disempurnakan di salib Yesus. Tuhan tidak pernah berubah, karena ini prinsip kerajaan sorga. Justru itu disempurnakan ketaatannya di dalam darah Yesus. Lihatnya dari kacamata yang berbeda dong. Tapi orang kalau sudah tendensius kan selalu jadi pembenaran. Jadi Yesus bukannya tidak mengajar kalau PB, justru mengharuskan. Ada yang lagi mempertanyakan rumah perbendaharaan, tidak semua harus ke gereja lokal. Nah dalam hal ini memang masih debatable. Bahkan ada yang menganalogikan, bukan saya loh ya, disclaimer ya. Kalau mau bayar di tempat kamu makan. Nah sekarang kan persoalannya kan kita bisa makan di mana-mana kan. Khususnya para ISIS ini. Ibadah sana, ibadah sini. Nah itu ISIS kan, sudah tahu ya ISIS ya, ibadah sana, ibadah sini. Dek, nanti kamu kembali ke Jatinangor bilang ya, orang Kristen yang ibadah sana itu ISIS gitu. Ya ibadah sana, ibadah sini, katanya pendeta Herol, bukan aku gitu ya. Nah kelompok ini kan persepuluhannya nggak jelas. Bahkan matinya pun nggak tahu siapa yang mau kubur. Mangkel aku. Iya dong, ibadah sini, siapa gembalanya? Makanya model begini tuh sampai mati pun bikin susah gereja. Pastikan kamu terdaftar loh ya. Wah ini terdaftar supaya mati diurus. Jangan dong, please, jangan dong. Karena kami sebagai gembala terjadi masalah-masalah pengembalaan. Ada satu manusia mati, ISIS ini, ibadah ISIS ini, nanti beberapa gembala muncul di depan peti mati. Saling lihat nih, siapa yang mau tanam nih orang ini. Siapa yang mau tanam nih orang ini. Karena si keluarga itu sudah telepon semua, dia kan mau dimakamkan gereja mana? Oh konon dia suka ke Novotel. Oh Pak Herol itu. Tapi berapa kali dia itu ke Ring Road. Banyak kan Ring Road? Di Gunung Malang, banyak kan Gunung Malang? Banyak kan Gunung Malang gerejanya? Banyak dong, paling banyak di Gunung Malang. Kita jangan Gunung Malang lah, Gunung Bahagia, amin? Hai. Rumah perbendaharaan itu konteksnya apa sih? Rumahku. Mau tak kasih tahu ya, istilah rumah perbendaharaan itu istilah teknis Yahudi. Di mana rumah perbendaharaan itu banyak. Yang intinya adalah perbendaharaan ikan, perbendaharaan emas, perbendaharaan ini. Tapi ditaruhnya di rumah Allah. Namanya rumah perbendaharaan. Selalu berbanding lurus sama rumahku atau rumah Allah, rumah Tuhan. Tuh, itu rumah perbendaharaan. Karena kalau ada bait suci dirampok, apa yang diangkat? Perbendaharaannya kan yang diangkat. Ya kan, pernah baca kan Alkitab, perampokan, itu perbendaharaannya. Jadi ada banyak jenis perbendaharaan, tapi di satu tempat namanya rumahku. 29 ayat 7. Baca ya, 23. Mereka menyerahkan untuk ibadah di rumah Allah. 5.000 talenta emas, 10.000 dirham, 10.000 talenta perak, 18.000 talenta tembaga, 100.000 talenta besi. Siapa yang punya batu permata, menyerahkannya kepada Yehiel, orang Gerson itu, untuk perbendaharaan rumah Tuhan. Katakan, perbendaharaan rumah Tuhan. Nah, cuma di Maleakhi bilang cuma rumah perbendaharaan. Sebenarnya itu kan paling tepat perbendaharaan rumah Tuhan. Katakan rumah Tuhan. Tuh, siapa itu Yehiel? Itu adalah orang Lewi dari kaumnya Gerson. Yang sampai sekarang prinsip kelewiannya itu saya sampai hari ini yang cuma hidup di sini. Ya kembang hidup di gereja di perpuluhan memang itu yes. Diserahkan ke Gerson. Yehiel, keluarga Gerson, marga lah itu. Apakah rumah perbendaharaan dimaksud? Bilangan 18 waktu bilang, mengenai Bani Lewi sesungguhnya aku berikan kepada mereka segala persembahan persepuluhan. Nah itu dipakai sama sinode tersebut yang saya bilang tadi. Segala persembahan persepuluhan dikasih kepada Lewi. Makanya tidak salah juga mereka lakukan itu. Tapi GB tidak mau lakukan itu.
Untuk pengelolaan tujuannya, tidak salah juga. Di antara orang Israel sebagai milik pusakanya. Jadi bagi kami kaum Lewi, justru persepuluhan itu milik pusaka. Karena kita tidak mendapatkan jatah warisan tanah warisan itu, tanah jajahan bagi-bagi jarahan gitu kan. Waktu bangsa Israel masuk tanah perjanjian. Untuk membalas pekerjaan yang dilakukan mereka. Pekerjaan pada kemah pertemuan atau rumah perbendaharaan. Lihat Maleakhi tadi bilang, waktu kita kembalikan ke rumah perbendaharaan, supaya ada makanan di rumah perbendaharaan. Makanan konteksnya rohani. Ini Anda lagi makan sekarang. Ini Anda lagi makan sekarang. Supaya ada tetap makanan, ada orang yang didedicate pekerjaannya yaitu. Terus Anda bilang, sekarang pendeta jadi profesi. Memang Alkitab bilang pekerjaannya itu. Profesi, cuma saya tidak nyaman kan disebut profesi. Kalau di Amerika itu profesi. Memang legal formalnya profesi. Ya, sekarang saya masuk kepada beberapa statement. Baca dulu, 2, 3. Mengembalikan persepuluhan bukan mencari untung, tapi menghormati Tuhan. Dan baca keras dasarnya. Tuhan tegur orang Farisi, taat persepuluhan ini, tapi keadilan dan kasih itu kurang. Orang Yahudi itu taat persepuluhan, tapi mentolo sama orang miskin. Tega sama orang miskin, kalau perlu diinjak. Yesus tegur. Nah, Anda yang taat persepuluhan, juga perhatikan orang-orang miskin. Postingnya di mana Pak Herol? Nah, ini ada ini. Ada orang tidak percaya gereja, persepuluhan dikelola dewe. Salah. Ordernya bukan begitu di Alkitab. Dia kelola sendiri. Sebenarnya lebih kepada apa sih? Ya Tuhan bilang merampok. Kenapa? Dia bilang itu persepuluhan, padahal dia postingnya untuk diakonia. Diakonia itu namanya persembahan khusus. Nangkap enggak? Anda memberkati diakonia bagi-bagi nasi kotak, ambil dari persepuluhan, ordernya salah. Kalau itu dikembalikan ke gereja, kemudian gereja buat itu baru benar. Tapi kalau Anda coba kelola sendiri, karena Anda bukan Lewi istilahnya, terus Anda bilang begini, Pak kan di dalam Yesus kan kita ini All Saints Movement, betul, All Saints Movement. Tapi apa semua All Saints khotbah di sini untuk ngurusin? Kan enggak. Tetap prinsip Lewi masih berlaku, bro, sis. Walaupun semua kegerakan orang kudus, tetap ada yang dipanggil untuk rumah Tuhan. Tidak semua juga ada panggilan. Dia bilang pastor Maruli aja, ngeredek Maruli. Memang untuk jadi pastor itu memang perlu keberanian khusus. Perlu. Tapi saya sudah belajar sesuatu, Maruli kasih mic, tidak bisa lama-lama itu. Bisa ngomongnya panjang, jangan-jangan benar-benar dipakai Tuhan jadi pastor nanti. Enggak, doamu tiap malam tumpang tangan, lakukan terus ya. Tumpang tangan terus, Tuhan jadikan pastor. Katakan relasi, bukan transaksi kan saudara. Dia jangan pernah berpikir di tingkap-tingkap di langit terbukanya. Kamu akan kecewa sama Tuhan, karena Tuhan tidak bisa digituin, Tuhan ngerti motif. Kalau mau kembalikan, sekarang, untung gue ingat. Abraham tuh waktu kembalikan itu pertama kali, tidak ada ayat persepuluhan. Tidak ada referensi. Alkitab catat karena dia menang, dia mau kasih sama siapa? Raja Salem Melkisedek. Nah ini masih misterius orangnya sampai sekarang. Oke? Dia kembalikan atau bayarkan ke Raja Salem atau Melkisedek karena dia rasa bersyukur dan mengasihi Tuhan. Tidak ada ayat. Nah, tak kasih tahu. Bahkan ayat pun tidak ada dengan persepuluhan. Itu karena relasional, inisiatif, karena cinta. Terus kenapa angkanya 10%? Karena itu minimal dari 100% punya Tuhan. Karena punya Tuhan bukan 10% dong. 100%. Bohong kamu bilang 100%, 10% aja lu kagak taat. Ngomong 100%. 10% cek berat teh. Iya, keluarkan, bantu saya. Keluarkan. Ngeles aja saudara. Sudah gitu keadaannya anda lebih baik, masih yo percaya.
Sorry ya, harus bilang, karena 25 tahun loh pengembalaan ini. Pak, kenapa enggak tegur langsung? Nah, repot. Makanya kamu susah karena enggak persepuluhan. Lah, kena saya nanti. Satu Balikpapan tahu nanti. Itu loh gembala Balikpapan tuh loh. Sudah susah dibilang, masih mau minta lagi persepuluhan. Keluarkan Pak Herol, keluarkan. Loh iya betul, kadang-kadang saya ada etikanya. Walaupun kadang-kadang permisif begini salah. Tegas aja harusnya. Dalam hatiku, aduh kamu sudah enggak setia, sudah enggak baik keadaanmu. Aku mau ngomong gara-gara persepuluhan nanti masuk Twitter, masuk IG. Sudah susah mau konseling, dimintain persepuluhan. Padahal emang boldly yes, Tuhan tidak berubah. Enggak berubah. Kamu kutip ayat itu sesukamu kalau kamu lagi pingin. Ya harus enggak berubah dulu sekarang selamanya. Konsisten dong, kalau sudah berubah ya enggak berubah juga perpuluhannya. Yang mengerti katakan asik? Oke? Ini sudah semangat karena sudah dapat pemahaman kan. Saya tidak berjuang untuk meyakinkan kan di sini. Amin enggak saudara? Kecuali sudah mulai bimbang. Nah ini datang ayatnya tepat waktu nih. Gara-gara salah nonton YouTube kan. Abraham mengambil persepuluhan itu bukan karena ayat. Oh ya saya tulis ternyata. Dan hukum tapi karena rasa syukur dan kasih kepada Tuhan. Baca keras 2-3. Persepuluhan adalah bentuk pengakuan kepada Tuhan. Katakan pengakuan. Ini keren sih ini. Ya, 100% milik Tuhan. Kita tidak punya hak kepemilikan. Iya apa enggak? Tapi kan kita cuma ngomong, saya cuma pengelola. Enggak, kamu juga merasa kamu punya kok. Cuma supaya nampak rohani, aku cuma pengelola. Enggak, kenyataannya kan enggak gitu. Iya kan? Enggak ya? Enggak Pak Yerol, aku pengelola. Amin. Tuhan dengar. Ya. Semua 100% punya Tuhan, bukan cuma uang dan itu, semua nafasku 100% punya uang, Tuhan yang kasih kok. Giliran nafas Tuhan yang kasih, giliran uang, aku berkeringat tuh Pak. Loh, nafas Tuhan yang kasih, giliran uang, aku berkeringat. Nah, keringatmu bisa keluar dari mana? Tuhan. Aduh, ampun. 10% adalah minimal dari ekspresi pengakuan kepemilikan. Ah ini keren nih. Ini keren nih. Ayo baca sama-sama yuk. 2, 3, 10% adalah minimal atas ekspresi pengakuan kepemilikan Tuhan dalam hidup kita yang 100%. Persepuluhan menjadi bentuk dan ekspresi iman, kasih, dan ketaatan. Oke ya, sebenarnya sudah selesai, saya sudah melandai ini. Persepuluhan akan pernah selesai ini cerita, apalagi bicara kasuistis. Nah kalau begini sudah, saya jawabannya gampang lah. Pak bersih atau kotor? Yang gitu-gitu kan mau ditunggu kan. Pemasukan saya tidak bisa bulanan Pak, mingguan Pak. Nunggu ya. Bersih atau kotor? Saya cerita beberapa orang dulu. Katakan sama-sama, 10% minimal ketaatan. Baca sama-sama, persepuluhan jadi bentuk dari iman, kasih, dan ketaatan. Katakan tindakan iman, tindakan kasih, tindakan ketaatan. Adalah pendeta Frankie Utana. Penatua kita, eldersnya kita, imannya dia persepuluhan. Aku belum bisa ikutin sampai sekarang. Bukan soal salah benar ya. Iman, kan ekspresi iman. Dia kalau diberkati, dinominal dan dipersepuluhankan. Lah kalau jemaat berkati saya kan rata-rata kasih baju, price-nya kan dipotong. Kan tambah kerjaan saya. Ya senang sih dapat baju, tapi kalau pakai caranya Pak Frankie aku harus cari ini, tak telusuri. Oh sekarang gampang pakai AI. Kan beli HP-nya lagi 20 juta nanti. Kalau AI itu begini, cuma ditaruh di situ, dilingkarin, keluar beli di mana, harga berapa, merek apa. Itu sekarang itu AI. Itu sekarang itu. Yang masih pakai itu Samsung Ultra S24. Ya, sadap. Itu kalau mau agak kepo itu, Bu Eldi itu jam tangannya itu apa. Dari jauh difoto, dilingkarin jam tangan. Ini saya tidak bercanda. Dilingkarin jam tangannya, langsung dia bisa baca. Kalau mau lihat ada pohon-pohon di pinggir jalan tuh, dilingkarin tuh nama pohonnya apa, jenisnya apa. Itu AI itu kalau sudah jadi robot bahaya kita ini. Jadi Pak Frankie itu apapun dia kasih nominal untuk dipersepuluhankan. Orang kedua,
Jonathan Wiryo Hadi. Gereja WTC GB, besar GBI-nya itu. Punya rumah sakit yang bagus. Serpong ya? Di Serpong. Tadi malam saya ngajarnya ada Pak Seno, Ketua Panitia Pembangunan. Kalau Pak Wiryo Hadi punya iman, pembangunan gedung gereja rumah sakit, dia nominalkan semua berkat-berkat itu. Dipersepuluhankan sama dia. Waduh, kemarin minggu hari kenaikan kita dapat berkat hujan rintik-rintik untuk pembangunan. 20 juta. Hujan lebatnya kan, ya, rintik-rintik aja tepuk tangan. Hujan lebat dong 20 M. Amin. Saya berdoa ya, 20 M misalnya dari Rudi. Berarti kan kamu punya berkat kan lebih dari 20 M kan? Itu mindset bro. Kamu takut karena kamu merasa kamu akan miskin dengan 20 M. Kan kalau orang bisa mengembalikan 20 M kan berarti kan dia besar banget itu. Mulai sihir Pak Gembala, memang. Jadi suatu ketika dia cerita nih, kenapa seret pembangunan rumah sakitnya dia? Seret. Dulu lancar. Dia telusur duduk di kaki Tuhan. Pak Wiryo Hadi salah satu yang saya kagum sama dia. Dia pendoa menara yang kuat. Suka doa itu Pak Wiryo Hadi itu. Saya tanya di sini, ada yang pernah bergereja di GB-nya Pak Wiryo Hadi WTC angkat tangan, Jakarta? Nggak ada ya? Aduh, saya mau minta konfirmasi dari beliau soalnya. Waktu diundang ke Lombok, kami cari mana pembicara mau diajak makan. Kita cari hari Sabtu, nggak ada, hilang. Ada salah satu pengerja gereja di gereja Lombok itu kasih tahu, cari siapa Pak? Cari Pak Pendeta Wiryo. Oh, lagi menara doa di atas. Astaga, subuh-subuh sudah menara doa, saudara. Kita mau ajak makan, masih doa di atas. Kuat sekali doanya. Nah waktu dia doa menyembah Tuhan, Tuhan cuma kasih clue. Dia cerita nih, seperti ada satu gambaran tentang lift. Apa lift ya? Walah, rumah sakit ini dapat berkat lift. Belum diperpuluhankan. Dia bilang sama bendahara pembangunan, hei berapa? Iya Pak, lift kan mahal Pak, perpuluhannya berapa? Sudah dikembalikan belum? Belum Pak, kembalikan. Itu imannya. Itu imannya. Tergantung saudara, tapi jangan sampai tidak mengembalikan persepuluhan. 10% itu minimal. Jadi kalau pakai modelnya Pak Wiryo Hadi berarti itu sudah minimal. Sudah nggak ada hitungannya lagi. Minimalnya 10%. Dan dia ceritalah setelah itu pembangunan rumah sakit lancar. Terus kemarin saya bilang sama Pak Seno sambil kode-kode. Mau pakai iman itu nih Rocket Way kayaknya ya. Hah? Halo? Pak Seno masih oke. Nggak salah di kita karena itu bicara iman. Anda mau tanya apa sekarang? Jawabannya itu. Karena memang di Alkitab secara teknis kasuistis nggak diatur kotor bersih. Ada yang nekat bersih, ada yang nekat kotor, terserah. Sedikit notis ya sama Tuhan ya jangan hitung-hitungan. 10% itu minimal asal jangan di bawah 10%. Itu aja. Haleluya. Oke saya selesai dengan bagan ya. Ada bagan yang ingin saya tunjukin. Nah ini slide terakhir. Persepuluhan pengelolaan. Kelompok nomor 1, persepuluhan tidak taat, pengelolaan tidak taat, gagal. Kelompok orang nomor 2, persepuluhan dia taat, itu persepuluhan bukan perpuluhan. Hebatnya teknologi di gereja kita, sekarang semua bisa langsung diedit di depan. Saya sekarang mau pamer aja. Di gereja, tidak ada di gereja lain, sudah di sini aja yang ada. Loh kan saya sudah khotbah di mana-mana kan. Nggak ada saudara. Di sini bisa langsung diedit di depan. Set. Nggak mati nih set. Wah, set. Wah masih sama. Lihat orang sombong dipermalukan. Apa yang salah tadi Cat? Aku ketiknya sama ya? Astaga ketiknya sama. Kelompok kedua, persepuluhan taat, pengelolaan tidak, struggle. Jadi Anda yang sekarang dengar pengajaran ini, saya taat tapi struggle, mungkin pengelolaannya salah. Bukan tidak dikelola, mungkin sudah dikelola, apalagi nggak dikelola. Mungkin sudah dikelola, tapi tidak ikut tiang awan, tiang api. Sekarang tak cerita ya,
Entah kenapa kemana aku dengar khotbahnya Pak Niko. Jarang-jarang loh saudara. Dan saya baru tahu ternyata di jaringannya gereja Pak Niko yang GBI besar ini, banyak anak-anak rohani di berbagai kota, ada minggu-minggu tertentu yang Pak Niko khotbah lewat video ternyata ya, saya baru tahu ya. Ternyata ada ya, Pak Niko khotbahnya lewat video. Dan khotbah yang kemarin dia ngajar tentang apa? Ini, sekarang statement Pak Niko ya. Ini saya aminkan. Taat kepada Tuhan secara radikal. Ini mau aminkan tergantung iman. Mau aminkan tergantung iman. Tapi suara Tuhannya bilang taatnya radikal. Jawanya bongkoan. Terus dia bilang begini, makanya bangsa Israel tuh ordernya sama Tuhan, tiang awan, tiang api jangan terlalu dekat, jangan terlalu jauh. Supaya lihat direction, kata Pak Niko. Dalam hatiku, hah? Bukannya gua baru ngajar ini kan? Hei, yang tiang awan, tiang api. Supaya. Yang saya ngajar begini, dan exactly Pak Niko bilang, karena perang yang kamu hadapi adalah perang yang tidak pernah kamu lalui sebelumnya. Kalau kamu pernah menang dalam perang yang sebelumnya, belum tentu metode yang sama berlaku di perang yang berikutnya. Kamu pernah sukses dengan caramu yang kemarin, kok tidak sukses dengan, karena sudah beda perangnya. Wayahnya beda, musimnya beda, sekarang bergerak cepat ini, dunia ini, geopolitik bergerak cepat. Maka kita perlu tiang awan, tiang api supaya kita tetap relevan untuk apa yang Tuhan mau percayakan buat kita. Dan mengalami terobosan di dalam apa yang Tuhan berikan untuk kita kelola. Jadi kalau Anda sudah persepuluhan taat, mungkin PR-nya di pengelolaan. Tak kasih tahu pengelolaan ya. Kenapa Anda begitu peka? More and deep. Kasih itu mana? Tuhan akan kasih kepekaan kalau kamu punya hubungan sama Tuhan. Nah hubungan itu jangan transaksional. Aku dengar Pak Herol khotbah, aku mempunyai hubungan. Tapi otaknya itu transaksi. Yang nggak bisa digitu Tuhan kan ngerti motif. Kalau mempunyai hubungannya relasional lah. Tapi kan Pak tetap ada pikiran untuk ngalamin terobosan. Ya simpan di belakang, Tuhan tahu juga itu. Simpan di belakang. Makanya saya bilang ya, saya itu kalau punya pergumulan sangat berat, kalau saya menyembah Tuhan, pergumulan tak taruh di pikiran, mulutku menyembah Tuhan. Daripada mulutku minta-minta sama Tuhan. Nangkap enggak? Pergumulan Rock Gateway. Tak taruh aja di belakang, Tuhan tahu hatiku, mulutku tetap menyembah Tuhan. Menyembah Tuhan, itu namanya korban penyembahan. Sedianya mau ngadu, mau ngomong, mau minta-minta, tapi Tuhan tahu bahwa aku punya pergumulan. Tapi aku tetap percaya engkau baik. Sambil bilang baik netes air mata. Karena kenyataannya tidak sebaik itu hari ini. Dan Tuhan tertarik dengan orang seperti itu. Itu namanya relasional. Bukan, Tuhan, aku loh Tuhan, sudah deadline Tuhan. Masalahnya tiap kali datang nangis-nangis waktu deadline. Bukan relasional. Itu jawaban bos saudara ya. Anda yang sudah taat, setia, mungkin perlu duduk di kaki Tuhan untuk mendapatkan hikmat dari Tuhan supaya tetap pengelolaannya tidak salah. Haleluya. Karena Tuhan menuntun Anda bukannya diberkati biasa tapi berkelimpahan. Tuhan lihat yang amin. Kelompok nomor 3, persepuluhan tidak taat, pengelolaan baik. Ada itu. Kompromi. Sebab tidak mungkin ngalami terobosan di luar kompromi. Hukum dunia jalan. Terus Anda bilang, aku loh tidak persepuluhan tetap punya mobil bagus. Tunggu dulu, bisnismu gimana? Nggak bisa tidak. Boldly yes, nggak bisa tidak. Unsur kompromi ada di situ. Karena hukum Tuhan itu sebagai hukum universal. Nggak bisa di shortcut dengan pemahaman yang nanti kalau begini, nanti pakai ini dibatalkan ini. Nggak bisa. Tuhan tidak berubah. Dia kasih sebelum pelajaran persepuluhan ayat 6 ayat 7, dia ngomong dulu, aku tidak berubah. Sejak zaman nenek moyangmu engkau sudah nggak taat dan seterusnya. Saya bahkan menemui satu orang yang saya kenal baik. Saya kenal baik saudara. Dia nggak percaya, ini debat ini ya, nggak apa-apa. Saya kasih contoh dari orang yang punya iman gila seperti ini ya. Iman gila saya bilang. Dia nggak percaya kalau dia bangun bisnis pakai uang bank. Itu iman dia. Sampai iman dia ini jadi perdebatan waktu itu.
di kalangan teman-teman dia. Yang Kristen. Loh enggak salah dong minta modal sama bank. Ya enggak salah. Malah aku ditanya. Aku bilang, ya tidak salah kalau itu mampu. Tapi iman dia jangan disalahin karena ini keren. Iman yang enggak pakai uang bank. Hari ini uangnya, waduh, Sugih bin Sultan. Oh saya enggak berani dong ngomong lebih detail, nanti Anda tahu. Tapi dia sungguh-sungguh mengalami financial freedom. Oh mungkin Anda enggak tahu juga lah, kan saya yang kenal kan. Dia cerita sama saya, Pak Herol, saya ini tidak ambil uang di bank, saya ngasih uang ke bank. Deposito, tabungan. Saya enggak ngambil Pak, saya ngasih sama mereka. Sejak kecil saya rintis Pak, saya pakai uang yang di tangan saya. Enggak ngambil dari sana. Nah, itu iman, tapi amin. Foni langsung, ya Kak Herol khotbah ini. Berdoa saudara, kalau memang Tuhan tuntun untuk pengembangan. Saya lagi bilang salah, enggak salah. Saya lagi bilang ada orang yang punya iman dan Tuhan hargai imannya. Tuhan hargai. Pak, Bapak kan bukan bisnismen, enggak tahu dunia itu. Enak aja ngomong kompromi. Ya betul, saya bukan bisnismen. Tapi saya kenal bisnismen yang dia punya kejujuran, kebenaran itu sangat radikal. Dan saya pernah diajak makan omakase sama dia. Omakase tahu? Makan dengan private chef. Saya khotbah di tempat dia. Di luar Balikpapan. Diajak makan sama dia. Cuma nanti kalau saya khotbah situ lagi saya minta nanti ngajak makannya pas siang jangan malam. Saya sudah intermittent, skip makan malam. Tapi kalau saya diundang kan cuma sebulan sekali ya. Kemarin diundang makan sama Denny. Wah undang makan malam. Aduh, Dan aku enggak makan malam. Kak kan sekali-sekali lah. Ya sudahlah aku makan. Ikan aja enggak karbo. Tiba-tiba aku mikir, lah besok ada ulang tahun lagi ngomongnya dia sekali-sekali. Kan jemaatku enggak dikit. Nah nanti tetap, aduh saudara. Tapi orang ini saya makan, aduh chefnya itu bisa menjelaskan apa ini. Seperti Raditya Dika itu loh, apa ini terbuat dari apa. Jadi kalau makan omakase itu jangan banyak-banyak, karena banyak belakang-belakangnya gitu kan. Makan dulu, cara makannya harus seperti ini. Wah jadi cuma 4 orang aja, private langsung, ekspatriatnya orang Jepang. Gitu ya. Langsung kayak wah makan. Suatu ketika, saya kan sering ke tempat dia. Suatu ketika saudara, ini orang humble. Saya kan agak ngerti dikit lah ya yang merek-merek gitu. Saya lihat ini humble tapi enggak pernah matching, jatuhnya enggak kelihatan murah gitu kan. Enggak mix and match. Nah, kelemahan dia cuma di situ. Mix and match-nya kurang pas. Ada orang kan murah tapi mix and match-nya bagus kan kelihatannya bagus aja kan. Wah, murah gitu ya. Nah, itulah susahnya gembala ngomong murah dikiranya di bilian yang mahal. Kita susah ini. Saya jaga integritas loh. Aku jaga untuk ngomong tentang diriku yang sebenarnya mau bercanda tapi disalah tangkap. Misalnya saya bilang gini, misalnya ya, sepatu saya ini lebih murah daripada punya Semi loh ini. Dia mau minta sepatu mahal itu pasti. Padahal saya lagi mau kasih contoh. Pak Roni kan sangat belak-belakan suka melucu kan. Dia kena itu di Jakarta, suka dianggap minta-minta. Padahal orangnya saya kenal emang begitu. Dan waktu itu saya diajak ke sebuah tempat, ke kafe. Dan dia ini orang yang sama yang omakase ini. Dan dia lupa pada barang yang ketinggalan di rumahnya. Nah rumahnya ini mau nyebut kotanya. Rumahnya ini saudara, itu enggak pernah dimampirin hamba-hamba Tuhan. Karena dia humble, dia jagalah privacy itu. Tapi karena terdesak, ada saya harus mampir. Waktu mampir rumahnya selalu, alah rumahnya rek gitu kan. Terus saya di mobil kan. Mobilnya itu cuman Alphard lah ya, cuma Alphard. Dan saya duduk di situ, terbaru. Saya duduk di situ. Dia enggak enak hati karena yang mau diambil lama. Pak Herol turun Pak, mampir dulu. Nah ini dalam hatiku ini yang kutunggu. Mau tak lihat jeroan rumahnya, saudara. Tidak apa-apa dong menikmati hartanya orang, saudara ya. Saya dilewatinnya itu, ciri-ciri rumah orang kaya, enggak pernah lewat pintu depan, lewat garasi. Saya lewat garasi, kaget saya. Escalate.
Escalade. Escalade. Mereknya apa itu ya? Cadillac. V8. Saya langsung bilang sama beliau, Pak, makhluk ini ada Pak? Ada Pak Herol, ada Pak Herol. Humble orangnya. Berikut makhluk-makhluk yang lain di situ di dalam garasinya. Saya cerita orang ini ya, dalam konteks apa? Radikal kepada kebenaran. Dia kalau ngomong bisnis soal, makanya saya bilang ini ya, nggak ada komprominya. Jadi kalau ada bilang, aku baik-baik saja, aku tidak kembalikan perpuluhan, aku tetap kelola dengan baik, tapi kompromi bro. Hati kecilmu harus jawab itu. Terakhir, perpuluhan tidak taat. Perpuluhan taat, ini kelompok yang keempat ini saya beri untuk kita semua. Taat, pengelolaan baik, blessing. Tepuk tangan buat Allah kita. Kasih tahu kiri kanan sambil salaman bilang cinta dan ketaatan gitu. Ya. Hei, Cat jangan rubah dulu Cat. Bro sis, adik-adikku yang masih muda, lihat ini tangan saya di sini. Berkat ini, jangan pikir nominal saja. Kamu bisa dalam pergumulan. Bisa dalam pergumulan. Kamu setia perpuluhan, kamu bagus pengelolaan. Dalam pergumulanmu ada blessing Tuhan merestui kamu situ. Kamu bergumul dengan kesehatan. Kuatkan hati Nando ya. Aku sampai lupa istrimu siapa sih namanya? Yanti ya. Dwi Yanti. Nggak panggil Yanti aja, si Ibu Gembala. Dwi ya, Dwi. Anda punya pergumulan apapun, pandang Tuhan, ada blessing. Blessing itu begini, kemampuan menjalani pergumulan. Haleluya. Kamu surrender. Pikiran istrimu belum bertobat, suamimu belum bertobat, bisnismu, penyakitmu. Not dead yet. Yang penting belum meninggal. Tuhan kasih nafas kehidupan. Jalani dalam berkat Tuhan. Walaupun ada tangis, tapi ada iman. Amin. Jalanin, kamu akan percaya anak cucu orang percaya tidak minta-minta roti. Perkasa jalani kesalehan hidupmu. Taatin Tuhan dengan cinta. Kalaupun Pak Herol ngajar dengan tendensius khusus, tapi kamu lakukan dengan ketaatan, Tuhan nilai ketaatanmu, Tuhan hukum Pak Herolnya. Jadi urusan kepada Tuhan. Saya agak gentar. Pak Herol 20 tahun baru ngajar persepuluhan sekarang kan. Terus terang ada intimidasi, terus terang. Karena pendeta ngajar persepuluhan dianggap mata duitan. Entah kenapa, gereja jatuh di dua hal, seks dan keuangan. Gereja jatuh, you name it, seluruh dunia paling banyak seks dan keuangan. Kenapa? Karena di dua hal ini jarang diajarkan di mimbar. Karena ngomong seks tabu. Makanya jatuh dalam hal moral. Tapi yang kedua keuangan. Pendeta takut karena dianggap mata duitan. Tapi saya bersyukur, saya ngajar ini dengan penuh keyakinan. Karena saya telah mengenal keluarga rohaniku tuh. Tidak ada masalah soal itu. Saya tidak pernah ngajar Kristen progresif. Ngapain ngajar itu? Tidak ada masalah di jemaat. Kalau ada masalah ya kamu pertanyakan aja dirimu kenapa kamu percaya itu. Sudah jelas aneh kok. Keselamatan dah hanya dari Yesus. By the way, Kristen kita kan progresif. Dari iman pada iman. Dari berkat pada berkat. Bertumbuh dewasa. Kasih tahu kiri kanan. Kita Kristen progresif. Itu kasih tahu, nggak usah takut. Yang kasih tahu saya. Loh, kalau Anda tidak progresif, Anda di mana dong? Jangan stuck kan? Semakin serupa Kristus itu kan progresif. Tepuk tangan buat Allah kita. Oke, saya tahu progresif itu karena teaching. Tak kasih tahu ya, buka hati saya. Zaman sekolah Alkitab aku dianggap sesat. Kenapa? Makanya progresif itu bagi saya basi. Kenapa? Zaman sekolah Alkitab, makanya orang bilang begini ya. Orang kalau sekolah teologi antara dua, tambah cinta Tuhan, tambah murtad. Itu sekolah teologi bahayanya di situ. Semakin ngerti dunia teologi, tambah murtad. Makanya jadi kasus-kasus seperti Karl Marx, Marxisme, komunis gitu. Ngerti, saking ngertinya. Loh, bagaimana kita bisa tidak murtad?
ada manusia sebelum Adam dan Hawa. Dari mana datangnya dinosaurus? Dari mana bisa jawab itu? Oh, banyak isu yang lain. Maka saya punya iman di sekolah Alkitab dianggap sesat. Kristen relatif. Yang sekarang jadi namanya Kristen progresif. Relatif, tergantung lihat dari mana. Sampai teman-teman bilang, wah Harold itu susah. Dia itu sesat. Masa keselamatan dibilang relatif? Loh saya loh saudara, bertanggung jawab atas Kristen progresif. Relatif. Ya saya enggak bangga ya, saya bertobat. Ternyata saya ketahuan sekarang, Kristen progresif sama relatif itu satu komsel. 11-12 ilmunya. Jadi saya enggak pernah merasa tertarik ngajar Kristen progresif. Tapi persepuluhan ini penting untuk Anda tahu supaya Anda dimerdekakan dalam iman. Tepuk tangan buat Allah kita.